Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu probiotik dan prebiotik. Sebelumnya, kita akan membahas sejarah probiotik. Konsep probiotik sebenarnya sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Elie Metchnikoff, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur Paris. Metchnikoff mendapatkan bangsa Caucasian yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi yogurt atau susu fermentasi yang menyebabkan tetap sehat dalam usia lanjut. Probiotik sebagai komponen pangan fungsional juga telah diadopsi oleh BPOM melalui surat keputusan yang ditetapkan pada Januari 2005 tentang ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional. Di dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasar kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, selanjutnya apa itu probiotik? Probiotik merupakan mikroorganisme hidup atau bakteri baik yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bermanfaat bagi kesehatan, khususnya pada saluran pencernaan manusia. Mikroorganisme yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan hanya bakteri, tetapi juga kapang, kamir, dan virus. Probiotik dapat bertindak sebagai bakteri menguntungkan usus yang menciptakan penghalang fisik terhadap bakteri yang tidak bersahabat. Probiotik juga dapat membantu mengimbangi ketidakseimbangan bakteri yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik. Probiotik dapat membantu mengeliminasi antigen yang masuk bersama makanan. Kriteria probiotik harus mampu memberikan efek yang menguntungkan bagi host, yaitu mengandung sejumlah sel besar hidup yang mampu bertahan dan melakukan metabolisme dalam usus halus manusia, yang memberikan efek positif bagi kehidupan mikroflora di usus halus. Nah, apa aja sih syarat bakteri tergolong probiotik? Yang pertama, bakteri berasal dari saluran pencernaan manusia. Karena beberapa efek hanya spesifik pada spesies tertentu, hubungan imunitas antara inang dan mikroflora dapat sangat dipengaruhi oleh aspek ini. Yang kedua, tahan terhadap asam dan asam empedu. Kemudian yang ketiga, melekat pada sel usus manusia. Melekat kuat mencegah terjadinya hanyutnya organisme yang bertahan karena aliran lumen dan gerakan peristaltik aktif. Hal ini menghasilkan keuntungan kompetitif bagi bakteri probiotik pada usus halus, di mana tidak ada mikroflora yang keadaannya benar-benar stabil. Yang keempat, berkolonisasi walaupun sementara pada saluran pencernaan bagian atas. Kolonisasi sementara adalah suatu proses memberikan kesempatan bagi probiotik untuk berkembang biak dalam jumlah yang cukup untuk menjadi spesies yang dominan pada ekologi bakteri dalam usus kecil. Yang kelima, antagonis melawan patogen. Kemudian yang keenam, menghasilkan senyawa antimikroba. Yang ketujuh, dapat memperbaiki imunitas. Yang kedelapan, secara klinis terbukti menyehatkan dan aman untuk manusia. Dan yang terakhir, tahan terhadap antibiotik. Nah, berikut adalah beberapa contoh bakteri probiotik. Yang pertama, Lactobacillus, yang kedua, Streptococcus thermophilus, yang ketiga, Saccharomyces, yang keempat, Bifidobacteria. Nah, beberapa contoh produk-produk probiotik antara lain kefir, yogurt, keju, kombucha, natto, tape, miso, dan tempe. Bagaimana sih mekanisme kerja probiotik? Menurut Surono 2004, mekanisme kerja probiotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, antagonis langsung melalui zat antimikroba yang dihasilkan probiotik. Yang kedua, melalui kompetisi terhadap reseptor adhesi dan nutrisi. Yang ketiga, sifat adhesi bakteri probiotik. Yang keempat, menstimulir sistem imun. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kerja probiotik dalam melindungi atau memperbaiki kondisi inangnya, antara lain dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen melalui beberapa cara. Yang pertama, memproduksi substansi-substansi penghambat. Probiotik mampu memproduksi zat-zat penghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun negatif. Zat-zat ini termasuk asam organik, hidrogen peroksida, bakteriosin,
Reuterin yang mampu menghambat tidak hanya bakteri hidup namun juga produksi toksin. Kemudian yang kedua dengan cara menghambat perlekatan bakteri patogen. Berkompetisi di tempat perlekatan permukaan mukosa saluran cerna. Cara ini diduga juga merupakan salah satu cara probiotik dalam menghambat invasi dari bakteri patogen. Kemudian yang ketiga, kompetisi nutrisi. Bakteri-bakteri yang menguntungkan akan berkompetisi dengan bakteri patogen dalam hal merebutkan nutrisi dalam saluran cerna. Yang keempat, dengan cara menurunkan pH lingkungan. Bakteri asam laktat akan mengubah glukosa menjadi asam laktat sehingga pH lingkungan menjadi rendah. Dalam kondisi seperti ini, pada pH rendah dan suasana asam, maka akan menghambat pertumbuhan jenis bakteri patogen. Dengan demikian, probiotik dapat mengurangi jumlah bakteri patogen di saluran pencernaan, sehingga penggunaan probiotik lebih efisiensi dan lebih baik. Nah, berikut adalah efek probiotik terhadap kesehatan. Yang pertama, dapat mengurangi gejala laktos intolerans. Yang kedua, meningkatkan hemoglobin A dalam darah. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas granulosit dalam darah. Yang keempat, menurunkan jumlah enzim-enzim mikroba dalam feses. Yang kelima, menurunkan mutagenesitas fekal dan urin. Yang keenam, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular. Yang ketujuh, mengurangi tekanan darah dan mengatur hipertensi konsentrasi serum kolesterol. Yang kedelapan, mengurangi alergi dan infeksi pernafasan. Yang kesembilan, menghalangi bakteri yang secara langsung ataupun tidak langsung mengkonversi prokarsinogen penyebab kanker. Yang kesepuluh, pencegahan penyakit usus, diare, radang lambung, infeksi vaginal, dan urogenital. Efek samping dari penggunaan probiotik juga masih dalam proses penelitian. Namun sampai saat ini efek samping probiotik bagi tubuh masih sangat jarang dilaporkan. Pada orang sehat, dosis yang tinggi dari probiotik ini tidak memiliki efek samping yang berarti. Beberapa efek samping yang akan muncul diantaranya adalah perut kembung karena rasa asam yang dihasilkan oleh probiotik, diare, sakit perut, sakit kepala, dan infeksi. Nah, selanjutnya sejarah prebiotik. Konsep prebiotik pertama kali ditemukan dan dinamai oleh Marcel Robert Freud pada tahun 1995. Prebiotik didefinisikan sebagai bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh saluran cerna dan memberikan pengaruh menguntungkan terhadap mikroflora dengan cara menstimulir secara selektif satu atau lebih jumlah mikroba terutama Lactobacilli dan Bifidobacteria terbatas pada saluran pencernaan, yaitu kolon, sehingga dapat meningkatkan kesehatan inang. Nah, prebiotik adalah senyawa natural yang merupakan makanan bagi bakteri probiotik. Prebiotik sendiri merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna tubuh, namun dapat dicerna oleh mikroba yang menguntungkan dalam tubuh sehingga meningkatkan kesehatan. Nah, apa aja sih syarat bakteri yang tergolong sebagai prebiotik? Yang pertama, tidak terhidrolisis atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas. Yang kedua, secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon. Yang ketiga, dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen. Karakteristik utama dari prebiotik adalah tahan terhadap enzim pencernaan dalam usus manusia, tetapi difermentasi oleh koloni mikroflora dan bifidogenik dan efek dari pH rendah. Dengan efek ini, prebiotik dapat menghalangi bakteri yang berpotensi sebagai patogen, terutama Clostridium dan untuk mencegah diare. Prebiotik dapat diperoleh dari beberapa cara yaitu, yang pertama, ekstraksi langsung polisakarida alami dari tumbuhan. Yang kedua, hidrolisis polisakarida alami. Yang ketiga, sintesis enzimatik dengan enzim hidrolase atau glikol transferase. Kriteria bahan makanan sebagai prebiotik. Menurut Gibson 1999, bahan pangan yang dapat diklasifikasikan sebagai prebiotik bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terhidrolisa atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur atau diekskresikan dalam feses. Yang kedua, berperan sebagai substrat yang secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon.
Yang ketiga, mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Yang keempat, meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Prebiotik umumnya adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap, antara lain fruktooligosakarida, inulin, galaktooligosakarida, laktulosa, dan laktitol. Beberapa bahan potensi prebiotik lainnya yaitu rafinosa, galaktosil laktosa, laktusukrosa, isomaltooligosakarida, glukooligosakarida, dan silo-oligosakarida. Prebiotik yang umum digunakan adalah fruktooligosakarida yang terbukti dapat difermentasi oleh Bifidobacteria. Asupan inulin terbukti dapat mempengaruhi secara signifikan aktivitas probiotik dalam pertumbuhan dan performa pengasaman. Asupan prebiotik dari konsumsi harian tidak dapat memenuhi jumlah kebutuhan prebiotik yang berkhasiat menekan infeksi penyakit, sehingga konsumsi tambahan prebiotik menjadi penting untuk dilakukan. Nah, sumber prebiotik secara alami diperoleh dari ASI, yaitu dalam bentuk oligosakarida N-asetil glukosamin dalam kolostrum. Prebiotik ini hanya tercerna kurang dari 5% di usus, serta dapat mendukung pertumbuhan probiotik Bifidobacterium. Prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang, asparagus, pisang, ciyori, articok, dan beberapa oligosakarida pada kedelai. Nah, manfaat konsumsi prebiotik antara lain dapat menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung, mencegah kanker usus, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan probiotik atau bakteri asam laktat yang memproduksi enzim, atau pengikatan kolesterol oleh membran. Selanjutnya, dapat meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan probiotik yang berinteraksi dengan sistem imun dan meningkatkan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA. Nah, selanjutnya, apa itu simbiotik? Simbiotik merupakan kombinasi dari probiotik dan prebiotik yang dapat mempengaruhi mikroflora dalam saluran cerna dengan meningkatkan jumlah substrat sehingga memacu pertumbuhan bakteri probiotik, terutama Bifidobacteri dan Lactobacillus. Penggunaan simbiotik memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan mengkonsumsi probiotik dan prebiotik secara terpisah. Konsumsi simbiotik dapat meningkatkan sistem imun, mencegah kanker kolon, dan gangguan saluran pencernaan lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya pakai dalam pembuatan video ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.